Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurulandari, NIM 4321030. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah komunikasi dan organisasi. Baiklah, saya mulai pada pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu tentang konsep dan juga pengertian dari komunikasi dan organisasi. Komunikasi organisasi merujuk pada proses pertukaran informasi dan ide antara anggota kelompok, anggota organisasi ataupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif. Ini melibatkan beberapa transfer pesan, pemahaman bersama, dan koordinasi tindakan di antara individu-individu yang bekerja sama dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan berbagai bentuk komunikasi, baik secara formal maupun informal. Dan komunikasi formal itu terjadi melalui saluran resmi dalam organisasi, seperti memo ataupun pesan, laporan, pertemuan, ataupun diskusi presentasi. Sementara itu, komunikasi informal terjadi melalui jalur non-resmi, seperti percakapan sehari-hari, melalui email, ataupun obrolan singkat. Nah, tujuan dari komunikasi organisasi itu sendiri adalah untuk memfasilitasi aliran informasi yang tepat waktu dan akurat, membangun pemahaman bersama, meningkatkan kerjasama, dan juga mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Konsep komunikasi organisasi itu melibatkan sejumlah elemen penting yang membentuk cara komunikasi berlangsung dalam konteks organisasi, meliputi dari komunikasi dua arah, saluran komunikasi, komunikasi formal dan komunikasi informal, jaringan komunikasi, dan juga gaya komunikasi. Baiklah, masuk kepada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan sejarah perkembangan komunikasi organisasi. Berikut yang pertama yaitu pada zaman prasejarah sebelum 3000 Masehi. Komunikasi organisasi pada periode ini berbasis pada simbol-simbol dan bahasa tubuh, di mana manusia menggunakan seperti lukisan di gua, dan juga ukiran untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Yang kedua yaitu peradaban Mesir kuno pada 3100 sampai 30 sebelum Masehi. Pada masa ini muncul sistem tulisan hieroglif Mesir yang memungkinkan komunikasi organisasi itu lebih terstruktur dan berbasis tulisan. Yang ketiga itu ada peradaban Sumeria, yaitu 3500 sampai 1900 sebelum Masehi, di mana mengembangkan tulisan paku yang dikenal sebagai aksara paku. Ini adalah salah satu bentuk tulisan tertua yang diketahui untuk memainkan peran penting dalam komunikasi organisasi. Selanjutnya yaitu peradaban Yunani kuno pada 800 sampai 146 sebelum Masehi, di mana di Yunani kuno itu mulai muncul konsep retorika, seni berbicara yang digunakan dalam komunikasi organisasi, di mana retorika itu menjadi dasar penting dalam komunikasi persuasif dan politik. Selanjutnya yaitu Kekaisaran Romawi, yaitu 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, di mana Romawi mengembangkan sistem pengiriman surat dan jalan raya yang memungkinkan komunikasi yang lebih efisien antar organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada era pertengahan 500 sampai 1400 Masehi, komunikasi organisasi pada periode ini terutama dilakukan melalui tulisan, surat, dan juga pengiriman pesan secara langsung. Nah, perkembangan keahlian tulis ini menyoroti peran penulis dan juga juru tulis dalam organisasi, baik pemerintahan, bisnis, dan juga bisnis. Selanjutnya itu adalah di revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1840, di mana perkembangan revolusi industri memainkan peran penting dalam perkembangan komunikasi organisasi. Nah, seperti penemuan itu ada telegraf, telepon, mesin cetak yang memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar organisasi tersebut. Lalu pada abad ke-20 yaitu 1900 sampai tahun 2000, perkembangan teknologi komunikasi maka semakin pesat.
pada abad ke-20 ini, seperti pengenalan telepon, radio, televisi, dan telegraf nirkabel yang memungkinkan komunikasi organisasi tentu saja lebih luas dan lebih cepat jangkauannya. Pada masa ini, muncul pula praktik hubungan masyarakat dan juga pemasaran yang memainkan peran penting dalam komunikasi organisasi. Selanjutnya yaitu pada era digital, di mana pada tahun 1980 sampai sekarang, sampai saat ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan internet pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 itu mempengaruhi secara signifikan komunikasi organisasi tersebut. Contohnya misalnya yaitu internet memungkinkan komunikasi real time melalui email, chat, dan konferensi video. Situs web dan juga media sosial juga menjadi sarana sangat penting bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan khalayak yang lebih luas. Nah, pada era saat ini komunikasi organisasi itu semakin didorong oleh teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan juga komunikasi bersifat cold, di mana organisasi itu menggunakan berbagai saluran komunikasi. Materi selanjutnya yang nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana arus dalam organisasi komunikasi. Nah, dalam organisasi komunikasi itu terdapat 4 jenis arus komunikasi yang terjadi. Yang pertama yaitu ada arus vertikal ke bawah, di mana arus komunikasi vertikal ke bawah ini terjadi ketika informasi ataupun instruksi dikirim dari tingkatan yang lebih tinggi ke organisasi ke tingkatan yang lebih rendah. Biasanya arus ini digunakan untuk memberikan arahan, memberitahu tentang kebijakan baru, memberikan umpan balik, atau memberikan instruksi kepada bawahan. Nah, contoh arus vertikal ke bawah ini misalnya ketika seorang manajer memberikan arahan kepada karyawan mengenai proyek yang harus diselesaikan. Nah, yang kedua itu adalah arus vertikal ke atas. Arus komunikasi vertikal ke atas ini terjadi ketika informasi ataupun laporan yang dikirim dari tingkatan yang lebih rendah kepada organisasi ke tingkatan yang lebih tinggi. Arus ini dapat digunakan untuk memberikan laporan kemajuan ataupun menyampaikan masalah ataupun keluhan atau memberikan saran kepada manajemen. Contoh arus vertikal ke atas ini misalnya ketika seorang karyawan menyampaikan laporan proyek kepada manajer atau mengajukan permintaan peningkatan gaji kepada seorang atasan. Nah, yang ketiga itu ada arus horizontal. Nah, arus komunikasi horizontal ini terjadi antara individu ataupun departemen yang berada pada tingkatan yang sama dalam organisasi, memiliki tingkatan yang sama. Nah, arus ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi, pertukaran informasi ataupun kolaborasi dalam tim atau antara departemen. Nah, contoh arus horizontal ini misalnya ketika dua departemen yang bekerja ataupun dua karyawan yang bekerja sama saling berbagi informasi, ide ataupun pengalaman untuk mencapai tujuan mereka bersama. Nah, yang keempat atau yang terakhir yang merupakan arus diagonal. Arus komunikasi diagonal ini terjadi antara individu atau departemen yang berada pada tingkatan yang berbeda dalam organisasi, namun memiliki keterkaitan yang relevan dalam tugas ataupun proyek tertentu. Nah, arus ini memungkinkan kolaborasi lintas hierarki dan fasilitasi aliran informasi yang efektif antara tingkatan organisasi yang berbeda. Nah, contoh arus komunikasi diagonal ini adalah ketika seorang manajer dari Departemen Penelitian dan juga Pengembangan berkomunikasi secara langsung dengan seorang teknisi di Departemen Produksi untuk mendiskusikan perbaikan desain produk. Nah, itu adalah keempat arus komunikasi dalam organisasi beserta contohnya. Jadi keempat arus ini berperan penting untuk menjaga aliran informasi yang efektif, memfasilitasi kerjasama, dan juga memastikan keselarasan dalam mencapai tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Penting bagi organisasi untuk memahami dan mempromosikan semua jenis arus komunikasi ini agar dapat mencapai efisiensi dan keberhasilan yang optimal dalam suatu perusahaan tersebut. Baiklah, sekian 3 jawaban ujian tengah semester saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.